warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nia Susanti. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu isolasi sosial. Nah, adapun isolasi sosial ini tercakup dalam mata kuliah dari keperawatan jiwa yang diampu oleh dengan dosen pengampu kami, yakni Bapak Nehru Nugroho. Nah, selanjutnya pertama-tama kita membahas dulu apa sih itu isolasi sosial. Nah, isolasi sosial itu menurut Nanda 2018 bahwa isolasi sosial merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi seseorang yang bisa jadi merupakan pengalaman negatif sehingga membuat seseorang tersebut menutup dirinya dari lingkungan sosial. Nah, selanjutnya ada menurut dari SDKI adalah isolasi sosial tersebut merupakan ketidakmampuan dari seseorang individu tersebut tidak mampu untuk membina hubungan yang erat, hangat bersama dengan orang lain di sekitarnya. Nah, apa sih tanda dan gejala dari isolasi sosial pada seseorang? Yang pertama itu adalah orang tersebut biasanya berdiam diri di kamar tanpa melakukan sedikit pun komunikasi maupun interaksi bersama dengan orang sekitarnya. Selanjutnya afek datar, munculnya perasaan sedih yang terus menerus. Selanjutnya perasaan yang tidak dihargai atau perasaan ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah biasanya tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan orang yang ada di sekitarnya. Pengendalian diri yang buruk, perilaku sosial yang tidak dapat diterima di masyarakat setempat, maupun ketidaksesuaian nilai dengan norma, ketidaksesuaian minat dengan tahap perkembangan orang tersebut. Selanjutnya ada pengendalian diri yang buruk serta ketidakmampuan seseorang tersebut untuk membina hubungan yang memuaskan, serta telah terjadi peristiwa berduka yang disemosional terhadap orang tersebut, serta terjadi perubahan penampilan fisik pada orang tersebut. Kajian apa saja sih yang patut kita telah lebih dalam jika bertemu dengan pasien dengan isolasi sosial? Nah, ada 6 topik pengkajian yang wajib untuk ditelaah, yakni ada yang pertama ada faktor predisposisi, yakni faktor yang mendorong mengapa sih orang tersebut mengisolasi dirinya, seperti biasanya terjadi pengalaman negatif seperti dibully maupun dikucilkan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada hubungan spiritual. Nah, itu bagaimana hubungan seseorang tersebut terhadap Tuhannya, serta bagaimana ibadahnya. Selanjutnya ada hubungan sosial, bagaimana seseorang tersebut berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, serta rekan kerjanya. Selanjutnya ada faktor konsep diri, di mana konsep diri tersebut terdiri identitas diri, peran diri, bagaimana citra diri seseorang tersebut, serta ideal diri baginya. Selanjutnya adalah bagaimana riwayat penolakan dari lingkungan sosialnya terhadap seseorang itu tersebut. Nah, selanjutnya ada bagaimana status mental dari seseorang tersebut yang dapat dilihat dari bagaimana caranya berinteraksi terhadap kita, bagaimana alam perasaannya, bagaimana daya tarik dirinya, serta bagaimana aktivitas motorik pada seseorang tersebut. Nah, data yang biasanya didapatkan pada pasien dengan isolasi sosial, yakni yang pertama adalah klien tersebut merasa kesepian meskipun di tempat umum, merasa tidak aman di tempat umum, merasa ingin sendiri, menolak interaksi dengan orang lain, perasaan sedih terus-menerus, serta menolak interaksi terhadap orang lain, merasa berbeda dengan orang lain, tidak ada kontak mata sama sekali saat berbicara dengan orang lain. Selanjutnya afek muka yang datar saat berinteraksi, serta saat beraktivitas tidak ada gairah dan lesu, perasaan sedih yang berkepanjangan. Selanjutnya adalah merasa berbeda dengan orang lain, tidak ada kontak mata, serta merasa sedih dan menarik diri. Nah, selanjutnya maka masalah keperawatan yang dapat diangkat terhadap hal ini adalah
isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental, atau isolasi sosial berhubungan dengan perubahan penampilan fisik. Nah, adapun strategi penata laksanaan saat kita menghadapi pasien dengan isolasi sosial ini terdiri dari 4 SP. Nah, strategi penata laksanaan terhadap pasien dengan isolasi sosial, yakni pada SP1 kita menanyakan mengapa sih seseorang tersebut mengisolasi sosialkan dirinya, mengenai tanda dan gejala akibat dari tindakannya, serta kita memberitahu manfaat dan kerugian jika tidak memiliki teman atau memiliki teman. Nah, selanjutnya kita memberitahu bagaimana cara memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya pada SP2 kita mulai untuk memperkenalkan diri, belajar cara memperkenalkan diri klien terhadap 2 atau 3 orang yang di sekitarnya, baik itu kepada klien atau kepada perawat yang ada di sekitarnya, seperti bagaimana cara duduk dengan tenang, bagaimana cara kontak mata, dan bagaimana klien tersebut memperkenalkan diri. Pada SP3 kita bisa melatih klien kita untuk bercakap dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang dilakukan bersama orang lain, seperti saat kegiatan mencuci piring bersama-sama. Selanjutnya pada SP4 kita melatih klien dalam kegiatan bersosial, seperti halnya dalam misalnya menyuruh klien untuk berbelanja atau meminta klien untuk dapat meminta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai apa sih itu isolasi sosial, bagaimana strategi penata laksanaan dalam isolasi sosial, tanda dan gejala, serta penyebab dari isolasi sosial, dan data-data yang umumnya didapatkan pada terkait dengan isolasi sosial. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat saran dan masukan dari teman-teman dapat menyampaikan saran maupun kritik yang ada di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kebetulan saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Bye.